apabila Allah itu telah melihat kepada hambanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ini ada yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manakala seorang hamba itu dilihat oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan siksa untuk selama-lamanya. Orang yang dilihat oleh Allah di bulan Ramadan, maka orang itu dosanya diampuni oleh Allah dan orang itu tidak akan mendapat siksa untuk selama-lamanya. Dalam sebuah tafsir As-Sawi disebutkan di situ ada riwayat bahwasanya siapa orang yang membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau ada orang yang rutin membaca itu wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Insya Allah kemudian nanti kita sambung dengan witir. Tapi sebelum itu mari kita sejenak untuk mengkaji sama-sama dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam awal bulan Ramadan itu tiba, nadzarallahu ila khalqihi, ketika malam Ramadan itu tiba, Allah melihat kepada makhluk-makhluknya, Allah melihat kepada hamba-hambanya. Jadi malam ini kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini sekarang ini mempersiapkan diri supaya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih keuntungannya seseorang yang dilihat oleh Allah itu? Apa keuntungannya seseorang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Maka malam Ramadan adalah di mana Allah melihat kepada makhluknya. Idza nadhara ila 'abdin, apabila Allah itu telah melihat kepada hambanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ini ada yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manakala seorang hamba itu dilihat oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan siksa untuk selama-lamanya. Orang yang dilihat oleh Allah di bulan Ramadan, maka orang itu dosanya diampuni oleh Allah dan orang itu tidak akan mendapat siksa untuk selama-lamanya. Dalam sebuah tafsir As-Sawi disebutkan di situ ada riwayat bahwasanya siapa orang yang membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau ada orang yang rutin membaca itu setiap hari, maka dijelaskan di situ, maka orang itu tidak akan dia akan masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Ketika seseorang membaca
dan hafal syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist dan seterusnya sampai akhir tadi, maka orang itu masuk surganya tidak didahului dengan siksa. Artinya dia bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ulama terdahulu itu pintar, ulama terdahulu itu sangat pandai untuk menyelamatkan kita, wasilah kita menjadi selamat, yaitu ketika kita selesai sholat, kita sering diajarkan setelah membaca ayat kursi itu disambung dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Biasanya disambung dengan innad dina indallahil islam dan seterusnya, dan yang ujungnya dengan menyebut asma Allah ya latif dan seterusnya itu tadi. Yang biasanya kita lakukan seperti itu. Nah, orang yang terbiasa membaca dan hafal dia kalimah atau ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 18 syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu itu, maka orang itu nanti masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Maka Bapak Ibu itu dihafal ayat Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa itu tadi, dihafal, dibaca setiap habis sholat, maka ketika nanti masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Loh, apa ada orang masuk surga didahului dengan siksa? Ada. Karena orang masuk surga itu tidak boleh ada dosa. Kalau masih ada dosa masuk surga, maka dosanya itu akan menyakiti seluruh orang di sekitarnya sampai mual-mual, muntah-muntah. Kenapa? Dosa itu seperti bau yang paling bau. Kalau kita mencium bau yang paling bau, biasanya kita itu mual. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan bau yang paling bau itu kadang-kadang kecuali api. Sudah dikasih deterjen masih bau, sudah dikasih ini masih bau. Tapi kalau sudah dikasih api, dibakar, maka dia tidak bau lagi. Allah sudah memberi contoh di dunia ini. Apa contohnya? Ikan asin. Ikan asin itu bau, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya boleh nanti ke rumah pegang ikan asin dicium. Bau itu nggak enak. Tidak bisa dimakan dalam kondisi bau seperti itu. Tapi kalau Bapak bisa makan, Ibu bisa makan kondisi ikan asin seperti itu, berarti Bapak Ibu sama dengan kucing. Bau itu. Tapi untuk menghilangkan bau itu gimana? Digoreng. Tapi kalau udah ikan asin digoreng, hilang baunya. Yang tinggal apa? Harum. Harum. Lalu gampang dimakan, enak. Di dunia Allah sudah memberikan contoh untuk menghilangkan bau itu dengan api. Ya cuman kalau menghilangkan bau dengan api, andaikan kita yang bau terus harus dibakar dengan api, ya lumayan panas. Mekek-mekek. Makanya Allah itu ketika goreng manusia untuk ngilangi dosanya, itu Allah nggak sanggup, nggak tahan melihat mekek-mekeknya orang itu. Kenapa kok demikian? Karena Allah sayang sama kita, sama manusia. Akhirnya diperintahkan malaikat. Malaikat goreng si fulan itu. Dosanya banyak sekali, digoreng oleh malaikat. Jadi malaikat ngomong, maaf ya, aku ini cuma menjalankan perintah Allah. Jadi kamu pengen masuk surga harus digoreng dulu. Terus kita jangan punya pikiran, malaikat tolong gorengnya nggak hati-hati nanti kegosongan. Allah itu, malaikat itu sudah ahlinya goreng, jadi tidak akan gosong ya. Sudah wangi baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Jadi manusia disiksa itu bukan sebetulnya nyiksa, tapi Allah ingin menghilangkan dosanya. Dan dosa itu ada yang hanya boleh dihilangkan dengan api. Tapi kalau di dunia ini dosa itu cukup dengan istighfar. Maka dosa itu seperti cor-coran. Kalau di dunia seperti cor-coran yang masih basah. Sekali disiram dengan air langsung hilang. Langsung hilang. Coba kalau Bapak Ibu nggak percaya, ada orang ngecor, bongkar malnya itu masih basah, baru tadi 2 menit yang lalu, terus disiram, bersih itu.
langsung rontok. Artinya apa? Dosa diistighfari langsung rontok. Dosa kita sholat langsung rontok. Dosa kita puasa langsung rontok. Tapi kalau terbawa ke akhirat, dosa itu seperti cor-coran yang sudah kering. Cor-coran yang sudah kering itu nggak bisa disiram dengan air terus rontok, nggak bisa. Mesti harus digodam dulu, hancur, sudah hancur, baru nanti tinggal besi-besinya itu untuk hilangkan pasir-pasir yang nempel di besi, nggak bisa lagi digodam, dibakar. Itulah malaikat mukuli orang itu bukan menyiksa tapi membantu menghilangkan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu kira-kira agak males untuk ngilangin dosa, ya nanti kita titip saja sama malaikat, dan itu gratis. Beda dengan di dunia, kalau kita malas nyuci ke laundry bayar. Kalau di akhirat mau nyuci itu gratis, tapi yaitu tadi mekik-mekik seperti itu. Nah, di Ramadan inilah maka orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak akan memperoleh siksa untuk selama-lamanya. Walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin alfu alfi atikan minan nar. Dan Allah itu setiap hari di bulan Ramadan ini memiliki beribu-ribu kebebasan dari api neraka. Artinya dalam satu hari orang puasa itu banyak sekali yang Allah bebaskan dari api neraka, asalkan dia menjalankan ibadah puasa. Riwayat dari Abu Hurairah berikutnya, inna Rasulullahi qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu telah tiba, futihat abwabul jannati, pintu-pintu surga dibuka. Kalau pintu-pintu surga dibuka, artinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sangat mudah masuk ke dalam surga. Ini keutamaannya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan memudahkan ia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh malaikat. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh malaikat. Wasudifatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini terjadi di bulan Ramadan. Maka orang yang mengerti, orang itu pasti akan menginginkan Ramadan itu bukan 1 bulan, tapi Ramadan itu maunya 1 tahun. Kalau orang itu mengerti tentang manfaatnya bulan Ramadan. Inilah Ramadan yang kita lalui sekarang ini. Puasa kita akan membebaskan kita dari api neraka. Oleh karena itu, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, war ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Maka sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Dari sholat Jumat ke sholat Jumat itu menghapuskan dosa. Ramadan ke Ramadan kalau masih ada dosanya itu akan menghapuskan dosa. Maka orang yang rajin sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu kata Imam Ghazali, salamatun minal muhlikat. Sholat 5 waktunya dijaga, Ramadannya puasanya dijaga, nggak usah ibadah sunnah yang lain, maka dia itu telah selamat dari api neraka. Oleh karena itu Ramadan ini kita disuruh banyak-banyak 4 macam. Kita disuruh banyak-banyak 4 macam. Yang 2 macam itu adalah merupakan ridho Allah. Yang 2 macam itu merupakan sesuatu yang kita harap-harapkan. 2 macam itu adalah ridho Allah, 2 macam sesuatu yang diharap-harapkan. Apa 2 macam yang menyebabkan ridho Allah itu? Fasyahadatu alla ilaha illallah. Di bulan Ramadan ini kita disuruh banyak-banyak membaca syahadatu alla ilaha illallah. Wa tastaghfirunahu, kemudian mohon ampun kepadanya. Itu yang mendapat ridho Allah. Yang kedua yang kita harap-harapkan, artinya kita sangat menginginkannya, apa itu? Wallatani wa ammallatani lagina lakum anhuma, adapun 2 yang kita sangat mengharapkannya, kita tunggu-tunggu, fatas alunallahal jannata, memohon kepada Allah
surga. Kita minta masuk dalam surga. Saya yakin di sini semuanya pengen masuk ke dalam surga. Betul? Ada yang tidak pengen masuk surga? Coba tunjuk tangan. Ustadz, aku lah bosan di surga, pengen neraka. Ada? Pasti semuanya pengen masuk dalam surga. Wa ta'uduna wa tu'awiduna bihi minan nar. Dan yang kedua yang kita harapkan adalah berlindung kepada Allah dari api neraka. Maka nanti biasanya di bulan Ramadan itu di akhir dari tarawih kita sering asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul seperti itu gini? Nah, inilah yang dikatakan di dalam riwayat ini, perbanyak syahadat kepada Allah, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Ini akan menurunkan ridho Allah. Dan yang kedua, perbanyak mohon kepada Allah surga. Dan yang ketiga, perbanyak mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Yang sering kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita suatu saat nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan bersih dosa, husnul khotimah, dan masuk ke dalam surga tanpa didahului dengan siksa. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.